kualitas udara, dan menyesakan. Jangan biarkan lingkungan kita menjadi korban keserakahan dan ketidakpedulian kita. Saatnya bertindak, saatnya berubah. Kita masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahan kita. Kita masih bisa menyelamatkan bumi, tempat tinggal kita bersama. Tapi kita harus bertindak sekarang. Jangan menunggu sampai bencana berikutnya datang. Kita harus adaptif dan resilient terhadap apapun yang terjadi di muka bumi. Dengan lebih bijak dalam melakukan pemanfaatan sumber daya, melakukan efisiensi energi, memanfaatkan energi terbarukan, dan melakukan edukasi akan langkah kecil yang konkret dan konsisten menjadi kunci. Membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, menanam pohon hingga mengurangi penggunaan plastik. Setiap tindakan kecil bisa menyelamatkan nyawa. Setiap langkah positif bisa mencegah bencana. Mari, mulai hari ini Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga kegiatan ini berjalan lancar. Terima kasih Pak Brigi yang sudah berkenan, Pak Ricardo yang sudah berkenan. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Pak Di selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gulam atas sambutannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya banggakan, maka sekarang menginjak ke acara inti pemaparan materi dalam kuliah umum patriotisme di era krisis lingkungan, refleksi nilai kesadaran dan kepahlawanan menjaga lingkungan berkelanjutan. Untuk sesi yang pertama, materi akan dibawakan oleh Pak Prigi Arisandi, MSI, yang tadi juga sudah disebut oleh Pak Gulam, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Pak Prigi. Selamat siang, Mas Pak Prayogo. Iya, Selamat ya Pak siang. Prigi, Pak Prigi ini saya alhamdulillah beberapa kali bersinggungan karena kebetulan mahasiswa Ilmu Komunikasi Untak Surabaya itu Siap, beberapa kali berkolaborasi dengan Ekoton begitu Pak Prigi, dan betul saya sekali. berkesempatan jadi penanggung jawab mahasiswa tersebut, dan Alhamdulillah. Selamat, alhamdulillah selamat. kali ini saya berkesempatan di unit gitu ya, di unit prodi mata kuliah umum Untak Surabaya, berkesempatan secara khusus mengundang Pak Prigi untuk memberikan wawasannya kepada kita kondisi lingkungan kita sekarang. Beliau ini kalau teman-teman mahasiswa sering, kalau media-media populer kalian yang kalian ikuti di IG, USS Feed misalnya, atau Volkatif, yang media-media populernya Gen Z sekarang, konten-konten kemarin itu melihat bahwa hujan mengandung mikroplastik, kemudian dan sebagainya. Itu semuanya tidak terlepas dari hasil riset dari Pak Prigi dan teman-teman Ekoton begitu. Beliau Iya, sangat berkecimpung dalam masalah lingkungan sangat lama begitu Pak Prigi. Nah, oleh iya. karena itu tidak berlama-lama, monggo Pak Prigi untuk menyampaikan materinya, wawasannya kepada kita semua dalam konteks materi yang akan disajikan. Monggo Pak Prigi, matur nuwun. Terima kasih, Mas D dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Jadi PPT-nya sudah saya share di kolom chat. Silakan untuk dilihat. Jadi di gambar ini saya memperlihatkan bagaimana sebenarnya tempat yang paling aman di bumi itu sudah tidak aman lagi ya. Mungkin tidak ada aman lagi di rumah mertua sudah tidak aman. Ini bahkan di rahim ini, di rahim sudah tidak aman ini karena rahimnya mengandung plastik ternyata. Ketuban, air susu ibu, apa semuanya mengandung plastik. Jadi ini perlu patriotisme kita diarahkan ke hal yang kemudian untuk bisa menyelamatkan anak cucu kita dari ancaman plastik.
Oke. Pertama memang ini apa ada. Jadi kalau kita bicara memang satu memang yang paling punya kontribusi besar adalah memang negara ya. Negara kan mengabaikan kan kita sekarang sudah banyak melihat bagaimana negara tidak memprioritaskan lingkungan begitu ya. Jadi negara memprioritaskan eh, eksploitasi sumber daya alam. Jadi kekayaan alam itu malah menjadi kayak kayak apa? eh, Bencana bagi kita. Kemarin di Sibolga itu bagaimana eh, apa ya, barang bukti ya berupa kayu gelondongan itu sebagai bukti bagaimana eksploitasi itu apa namanya menjadi terbuka begitu ya. Sementara masyarakat di sekitar kawasan hutan itu tidak mendapatkan manfaat. Kemarin juga di audiensi Gubernur Sulawesi Tengah ya bilang di Morowali itu kami seperti penonton begitu eksploitasi. Tapi kita tidak bicara itu, tapi bicara yang sederhana saja, yang sebenarnya yang bisa kita jangkau lah, yaitu perilaku kita. Karena memang kita ini perilaku kita itu sangat apa tidak respect lah, tidak menghargai lingkungan lah. Contohnya di Surabaya kan atau di manapun kita ada itu orang menganggap sungai itu tempat sampah. Karena memang kesadaran itu sangat rendah. Jadi kalau dibilang apa di skor gitu ya 0 sampai 1 kita tuh apa ya 0,56 nilainya di D gitu harus mengulang begitu ya. eh Sebenarnya ini yang menjadi apa di kami di Ekoton itu adalah sebenarnya sama dengan teman-teman di Ilkom ya berkolaborasi untuk agar membuat piramida ini terbalik gitu ya. Ini kan piramida ya. Ini menggambarkan starter masyarakat di kita ya. Yang paling banyak adalah yang terbawa ini adalah orang yang tidak tahu, tidak mau tahu dan tak mau mencari tahu. Jadi pasif ya. Jadi pokoknya gitu. Jadi orang-orang yang pokok ini yang banyak sekarang terjadi. Jadi pokoknya aku nggak kresek, pokoknya aku ngombe botol plastik, pokoknya aku itu. Jadi nggak bisa kemudian menganggap ya dia merasa punya hak untuk bisa melakukan apapun di bumi kita gitu nih. Kemudian yang kedua adalah yang naik ke atas adalah orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Ini yang sekarang ini terjadi. Yang dipikir itu kuliah terus. Jadi tapi ini banyak ya fenomena kan ini orang dipaksa untuk kemudian duduk di dalam kampus, duduk di kelas dan pakai kacamata kuda tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar. Tapi kita tahu ilmunya. Ini salah, ini keliru, tapi kita diam saja karena kita sibuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, di level yang kedua ini jumlahnya nggak banyak ya. Ini kan sedikit ini. Tidak tahu tapi mau mencari tahu. Ya seperti orang-orang yang di kampus juga sebagian yang mau belajar ya mau belajar, mau membaca, mau berdiskusi tentang bagaimana Surabaya ke depan, bagaimana sungai ke depan, bagaimana hutan ke depan gitu ya. Bagaimana perubahan iklim kita respon itu. Jadi orang-orang yang mau mencari tahu. Terus yang utama adalah teman-teman yang ini yang mau tergabung dalam komunitas, dalam apa ya geng-geng lingkungan gitu ya. Itu yang orang yang tahu, mau tahu dan mau memberitahu dan mau ya berbuat sesuatu agar orang lain menjadi lebih tahu dari yang sekarang. Jadi orang-orang yang proaktif memberi apa pembelajaran, memberi contoh, aktif bergerak untuk membersihkan sungai, membersihkan lingkungan, memprotes gubernur, memprotes presiden, memprotes menteri ya. Jadi orang-orang yang kritis lah, orang yang tahu dan mau mau tahu begitu. Tapi sekarang kan faktanya orang yang peduli sedikit lah jumlahnya dibandingkan dengan orang yang tidak peduli. Maka Ilkom, Ekotun berkolaborasi itu memproduksi informasi agar informasi tadi yang kita produksi itu adalah hal yang terkait dengan mikroplastik, pencemaran, agar orang menjadi lebih tahu. Gitu. Teman-teman sekalian, gerakan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Ekotun, kemudian teman-teman pecinta alam mungkin ya di Surabaya itu adalah gerakan yang ingin melakukan perubahan gitu. Yang ini ya bisa dikatakan ini adalah patriotisme bentuk baru sekarang yang tidak melawan penjajah tapi melawan egoisme diri atau antroposentris ya, di mana orang menjadi sentral, orang merasa bisa menguasai semuanya gitu ya. Jadi namanya gerakan perubahan lingkungan. Gerakannya dari mana? Jadi awalnya di video tadi, video orang bebas membakar hutan, orang kemudian terkena dampak perubahan iklim. Maka mari bersama kita niatkan untuk mau berbuat sekecil apapun untuk bisa bikin perubahan di sekitar Untak lah gitu. Jadi ada niat yang kuat, kemudian tapi niat itu harus dibungkus atau dipoles dengan pengetahuan ya. Mau corek, jadi baca, jadi kita harus membaca, ikro gitu ya. Baca jurnal, diskusi gitu ya. Terus kemudian juga berjaringan ya, tidak hanya kemudian apa satu kelompok saja, tapi juga mungkin kenalan sama anak
biologi, kenalan sama anak keguruan, kenalan sama anak ekom, bikin jaringan gitu, atau kenal dengan orang tua kelas kita atau senior-senior yang lain yang sudah melakukan hal yang serupa yang akan kita lakukan ya. Jadi berjaringan. Jadi kayak apa ya? Satu kelompok, satu spesies lah gitu lah, satu golongan lah gitu. Orang yang peduli sungai, peduli udara, peduli iklim gitu. Terus kemudian memang harus ada yang berani ambil risiko. Ayo demo, ayo cari apa ya sponsor untuk bikin project, ayo bikin kegiatan link. Itu adalah dibutuhkan orang-orang yang kemudian wis halah bukan hanya sekedar halah tadi opo kan. Seringkali kan kita melihat seperti itu hal tadi opo gitu. Itu yang kemudian sangat kita kita butuh orang yang punya kepemimpinan, punya orang yang mau menjadi inisiator gitu loh. Ya nanti harapannya ya ini ke depan mengerucut menjadi orang yang bermanfaat gitu loh. Jadi orang yang baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang gitu. Prinsip manfaat. Ini yang kita lakukan di lembaga kami ya. Jadi sebenarnya kami itu adalah lembaga penelitian yang kemudian menjelma menjadi pusat informasi gitu. Jadi riset, kajian, survei itu kita bungkus menjadi bahasa-bahasa populer tadi, bahasa seperti Mas apa Prayogo nyatakan di setiap IG yang populer di gadget itu kita ada di situ. Karena kita ingin mentransformasikan, mohon maaf, tidak ke jurnal oriented gitu ya. Jadi jurnal jurnal itu bukan apa namanya jalan akhir tapi awal sebenarnya. Jadi kita untuk kemudian mengedukasi, meliterasi orang agar mereka itu lebih peduli, tidak pelunga-pelungu gitu loh. Jadi tidak seperti apa ya, eh, ya ya seperti itu lah, tidak seperti pelunga-pelungu. Jadi kita peduli dan tahu gitu. Maka ini ada informasi. Maka yang dilakukan Ekotun adalah memproduksi informasi agar itu menjadi masyarakat menjadi kritis dan menjadi ini upaya-upaya gugatan, upaya hukum ya. Harapan kami adalah menjadikan harmonisasi antara manusia dengan lingkungan. Pilih mana? Manusia atau sungai? Manusia atau hutan? Manusia atau alam? Itu bukan bukan pilihan, tapi sebenarnya harus berharmonisasi gitu ya. Harmoni antara manusia dengan alamnya gitu. Berkesinambungan atau berkeadilan. Karena harapannya ke depan agar anak kita, anak-anak generasi setelah kita itu merasakan hal yang sama setelah kita. Dulu di depan Untak itu pasti orang-orang daerah Semolawar itu bisa mandi di situ gitu loh. Tahun 60, 70 gitu, 80, tapi sekarang nggak bisa mandi. Karena perilaku kita yang menganggap sungai itu tempat sampah. Jadi ada perubahan apa peruntukan sungai yang dulu bisa buat mandi, sekarang nggak bisa buat mandi karena perilaku kita. Nah harapannya ke depan itu agar jangan sampai perilaku kita pada alam itu menjadikan alam rusak dan anak kita tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Gitu. Ini mungkin tadi yang dikatakan Pak Prayogo adalah temuan kami. Ternyata ya Surabaya itu menjadi tempat yang paling banyak apa hujan plastik mungkin. Jadi di Pakis Gelora ini mewakili ya semua daerah ya, utara, selatan, barat, timur, dan tengah atau di pusat itu ternyata semuanya mengandung mikroplastik. Dan yang paling banyak di Pakis Gelora. Ya dari mana ya? Dari perilaku bakar sampah kita. Jadi teman-teman sekalian ini mungkin sekalian ya apa temuan terbaru di FKUI itu ditemukan ternyata otak manusia itu mengandung mikroplastik. Jadi mereka melakukan sampel sekitar 500-an orang gitu. Kemudian diambil sekitar 10% dari populasi. Mereka melihat ini apa jaringan otak mereka ternyata ya tadi mengandung mikroplastik di dalam otak kita. Jadi yang glowing itu tidak hanya di tubuh tapi di wajah tapi juga di otak. Jadi otak manusia itu glowing gitu. Jadi karena apa? Karena perilaku kita yang tadi makan plastik. Dan ini kenapa? Menyebabkan 36% itu dari penurunan kognitif itu, loh. Jadi goblok. Jadi mikroplastik itu menyebabkan goblok dan jemburis ya. Jadi orang jadi apa? Hormonnya jadi menurun, imunnya menurun, jadi kayak kumel gitu. Dan ini yang kita khawatirkan di Surabaya itu akan seperti ini gitu loh. Jadi mohon maaf, ya, di Surabaya itu ini kan Surabaya kan, Surabaya itu berantem karena mereka agresif, mereka itu otaknya apa ya, beringas gitu ya. Maka mereka berantem. Takutnya kalau terlalu banyak mikroplastik di Surabaya, maka kan seperti ini. Jadi apa ya, Surabaya akan jadi Boyolali gitu. Jadi ini aneh sopo gak tahu tuh mon aku. Jadi seharusnya yang Surabaya itu karan gitu ya, beringas gitu jadi seperti ini nanti. Kalau kita terus-terusan mangap kalau ada air hujan turun gitu. Jadi kalau kita air hujan turun ya jangan mangap karena itu akan masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Itu tidak apa ya tidak hoax tidak guyon ini serius karena memang Indonesia ini menjadi negara yang paling banyak makan plastik
Jadi ada riset tahun 2024 itu menyebutkan orang Indonesia itu paling banyak makan plastik. Ya bukan kita mangan tas kresek ya, bukan kita mangan apa kabel itu enggak, tapi kita itu makan dari Aqua, Le Mineral, Aqua, Vivi apa itu ya, Nestle itu kita minum ternyata dalam botol itu, atau kalau sampai ke kafe-kafe disuguhi gelas kertas itu juga plastik ternyata di dalamnya. Dan tahun 2017 kita juga meneliti 100 orang di Jawa ini, kita ambil 10 gram fesesnya, ternyata mengandung plastik. Telek kita itu, kita tuh mengandung plastik. Jadi ada 17 partikel dalam 10 gram. Jadi dulu kan ada kan, kalau sempat ada yang menangi, hei ojo mangan rusuh-rusuh, itu benar ternyata. Ojo mangan rusuh-rusuh ya, ini ternyata benar. Ternyata kita tuh mangan plastik. Ini buktinya kita mengandung plastik. Ini jenisnya seperti ini ya, ada yang ini adalah plastik kita makan, ada yang cuwilan, ada yang lembaran, ada yang benang, ada yang bunder-bunder kayak styrofoam gitu. Dan yang paling keren temuan kami itu 26% di dalam perut kita tuh adalah isinya tuh saset. Jadi ada etil fenil alkohol adalah bagian dari saset. Jadi saset itu dibuat berlapis-lapis. Ada lapisan terdalam itu adalah untuk melindungi panganannya itu dari air dan dari udara supaya nggak melempem ya. Itu disebut etil fenil alkohol, itulah yang menyebabkan eh, makanan kita jadi fresh itu ya. Dan itu ditemukan paling banyak dalam perut kita, bagian dari saset. Jadi ini saya ingin mengabarkan tentang apa sih mikroplastik itu. Nah, mikroplastik itu protolan ya, remah-remah ya, tas kresek, sedotannya seperti ini gambarannya. Tas kresek dibakar itu ya nggak hilang ternyata. Dia berubah menjadi partikel kecil yang ukurannya di bawah 1 mili atau 5 mili itu ya, itu akan ke udara naik ke atas, terus disapu oleh air hujan, terus kita pas mangap akan masuk dalam mulut kita, atau lewat kulit kita, atau lewat hirupan udara dari pernapasan kita. Atau aqua, botol-botol mineral itu ya. Terutama teman-teman yang pakai mineral, hati-hati itu kan sekali pakai ya, habis galon, botol plastik itu habis dipakai dibuang, pakai dibuang itu kan dia akan merotoli. Jadi mikroplastik namanya. Itu dimakan oleh udang, kerang, lorjuk, rajungan, kepiting, kupang, terus kita makan. Jadi prinsipnya apa yang kita buang itu akan kita makan. Jadi kayak apa ya, karma lah gitu. Jadi ini prosesnya ya. Mikroplastik itu seperti ini dari pabrik, dari kita bakar-bakar, dari sampah yang kita buang, itu dia akan jatuh ke sungai, terus dia aktif dia menyerap polutan, terus dimakan plankton, dimakan ikan, ikan kita makan. Jadi ya ini yang menjadi kan karma gitu. Jadi masuknya itu lewat apa? Lewat kulit ya, kulit, lewat hirup dan lewat makanan. Jadi semua ternyata air minum, garam, bir, gula, madu, semua ini mengandung mikroplastik. Sampai googling aja apa ya, di kerang mengandung mikroplastik, udang, cakalang, ikan lele, mujair, itu semua ikan mengandung mikroplastik. Jadi seperti ini ya. Kalau botol dibiarkan itu ya selama bertahun-tahun dia akan merotoli jadi mikroplastik. Dan ini bisa dilihat, ini penelitian kami, ya, data sekunder juga. Ini bisa di googling aja kalau nggak percaya ya. Di testis, di sperma, di urin, di jantung, air susu ibu, paru-paru, rambut, air ludah, darah, ginjal, plasenta. Saya juga mengundang teman-teman besok untuk di UNER itu ada besok kita ada paparan ya tentang temuan dokter UNER dengan Ecotone kolaborasi meneliti mikroplastik dalam plasenta dan dalam darah pemulung di Gresik. Nah, silakan nanti. Jadi ini bukan sulapan, bukan hal yang baru, tapi ini sudah ada di tengah-tengah kita gitu ya. Jadi ini juga terbaru ya, penelitian di Belanda itu kita menyontoh ini sebenarnya. Di Belanda tahun 2022 ini. Ternyata di dalam darah 22 orang itu mengandung plastik Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi ini tahun 2022 ya, terus kita teliti 2025. Jadi 3 tahun setelah di Belanda, Ecotone bersama FK UNER itu meneliti apakah dalam darah orang Indonesia itu mengandung plastik. Jawabannya ya besok dilihat ya, atau dibaca di koran aja, usah. Tapi di Belanda ini menyebutkan ternyata plastik itu macam-macam Bapak Ibu sekalian, ada yang lemes, ada yang kaku, ada yang apa?
transparan, ada yang kental gitu ya, ada yang kedap gitu ya. Nah, itu dibangun oleh polimer-polimer namanya PET, PE, PS, HDPE ya. Nah, ternyata di dalam darah kita 50% jenis plastiknya adalah jenis plastik PET. Ya, PET itu dari mana? Ya ini botolnya Aqua, mineral. Makanya kalau ngelogok botol itu ingat darah kita itu mengandung plastik ternyata. Jadi kita ini kan dari makanan kan, jadi nutrisi yang kita masukkan dalam tubuh itu menjadi darah. Nah, darah ini akan masuk ke dalam otak. Nanti itu akan jadi kita menjadi lebih goblok, kognitifnya lebih menurun gitu ya. Jadi hati-hati makan makanan packaging yang diwadahi plastik, terutama botol. Jadi ada yang bilang, gak apa-apa kan sudah didaur ulang ya. Daur ulang itu juga gempro, karena kan dia itu harus dicuci, dipotong-potong. Nah, itu juga menimbulkan mikroplastik. Jadi hanya negara-negara miskin ya, negara maju yang aktif daur ulang. Tapi kalau negara maju, Eropa, Jepang, Amerika udah daur ulang, udah nggak usum. Hanya kita yang usum daur ulang itu. Jadi daur ulang itu bukan contoh yang keren lah gitu. Jadi ini peringatan dari Belanda, 50% jenis plastik dalam darah adalah jenis PET atau dari botol. Sisanya dari stiren, styrofoam, styrofoam. Dan ini juga ada jurnalnya, juga ini jurnal Pharmaceutical Placenta Meconium ya. Itu ternyata juga di plasenta ada juga plastiknya. Jadi plasenta itu apa ya, kayak apa jaringan itu yang memberikan makan dari bayi dari ibunya itu juga mengandung plastik. Dari mana ini PET? PET sumbernya. Ini ASI. ASI ini penelitian kami dengan FKM Fakultas FKM di Jember ya, Universitas Jember. Sama juga ini dalam ASI itu juga ada PET-nya. Dan paling banyak itu jenis ini, Bapak Ibu sekalian, jenis fiber. Jadi ini ya, ini jurnalnya silakan di download ya, di chatting itu silakan, monggo dipelajari supaya saya itu bukan dianggap gedablus atau pidato ya. Di ginjal ini ada Bapak Ibu sekalian, di ginjal, di hati, di paru-paru. Nah, yang suka ngerokok ini, mari kita hindari rokok yang pakai filter terutama. Terutama ini juga di sperma. Bayangkan spermanya molor ini tambah lagi ada plastiknya sperma. Jadi sperma kita itu dicek itu mengandung plastik. Jadi kalau molor pagi-pagi, molor ternyata itu mengandung plastik ya dari makanan kita ya. Terus ini bukan berita hanya di jurnal tapi juga di Kompas ya. 2 tahun yang lalu ini disebutkan juga kualitas sperma laki-laki itu menurun. Sudah nggak gesit lagi spermanya jadi melempem, maler gitu ya. Terus ini yang suka ngopi ya di mana ya di apa namanya di kafe-kafe itu apa namanya itu yang terkenal itu Fore, Big Starbucks gitu Fore ya, Pak Friki. Starbucks atau ya sama lah Mas. Ini kertasnya juga ini kan bukan gelas kertas ini. Ada laminasinya ini. Ini supaya nanti supaya tidak saya dianggap berdablus ya. Ternyata gelas kertas itu adalah plastik. Dia tuh mengemisi atau mengemiter ini berlebihan sih kalau 10 triliun ini. Karena begini, plastik itu ada jadi plastik itu ada besar, ada yang makro, tas kresek, sedotan, styrofoam itu namanya besar, dia akan jadi kecil. Namanya mikro. Mikro itu kecil, satu rambut dibelah 7. Itu sampai anggap kecil. Enggak, ada lagi yang nano. Ada lagi yang kecil namanya Pico. Kamu lihat ini pintu. Ada lagi yang Pinto, kecil lagi. Nah, itulah kemudian jadi 10 triliun. Kenapa dalam satu gelas ini ada 10? Karena tadi itu ukurannya kecil. Nanonya itu. Nah, kita di Ekoton masih bisa menjangkau cuma di mikroplastik. Dengan mikroskop pembesarannya sekitar 600 sampai 1000 kali. Makanya bagus sekalian monggo bawa tumbler atau bawa gelas dari rumah. Ya, memang kata orangnya gak keren tapi itu melindungi kesehatan kita sih, gak ngurus orang. Karena nanti kalau sakit ya kita yang apa ya yang itu spermanya lemes itu kan kita yang resiko kan. Mohon maaf. Jadi plastik itu dibuat itu kan dari biji plastik ya, biji plastik dari minyak bumi. Nah, biji plastik itu biji yang dia kemudian akan jadi macam-macam itu apa? Ya jadi ini ada bahan tambahan, petalat. Nah, bahan tambahannya ini yang masuk dalam tubuh kita. Ini di paru-paru juga ada jurnalnya. Silakan dilihat di paru-paru. Ini saya katakan 93% ada dalam kemasan. Mineral, Aqua, Pure Life, Dasani, macam-macam sebutin Pak, Bapak Vivi, itu mengandung plastik Pak, mengandung plastik, apalagi air galon mengandung plastik. Makanya mari kita suguhi tamu kita dengan gelas beling gitu ya.
Dan ini juga Pocari Sweat, Fruity, Gulda, teh kotak melati, teh botol soso original, ABC Coco Malt, Cafe, Milku coklat, Milo. Ini ada plastiknya. Selagi wadahnya itu dari plastik, tidak dijamin itu mengandung atau tidak mengandung mikroplastik. Jadi anak-anak kita terutama anak-anak kita ini hati-hati. Disangoni dari rumah saja, belikan tumbler saja. Dan paling dulu pakai teh sosro, teh celup, sariwangi ini ya mengandung plastik. Kan itu bukan apa ya, bukan karton, dia kan kain dia itu kan. Plastik ya, kayaknya itu bukan nilai itu plastik, ada perekatnya. Ini penelitian kami. Terus telur kita itu kan mengandung dioksin racun, karena kan masih bakar sampah, sampahnya brokoli itu jadi debu dimakan ayam itu. Saya rasa itu mungkin, Pak ya. Waktunya udah habis apa gimana, Mas? Kalau ada ini ada lagi 2 jam lagi nih, Mas. Ini tentang kali Surabaya sih, tentang air yang kita minum itu mengandung Oke. limbah karena ini apa dibuangi limbah cair industri ini. Bagaimana limbah dibuang kali Surabaya ini. Seperti ini juga teman sekalian, sebenarnya sungai kita itu setiap hari itu bertonton orang ngekek di sungai, di Wonokromo, di Jagir, Gunung Sari, Karangpilang, Warugorong itu orang ngekek itu banyak di sungai. Terus kita minum airnya di Ngagel itu. Jadi makanya teman-teman Untak harus do something lah, berbuat sesuatu untuk ini di wilayah Didorejo, Gresik, terus di Warugunung itu pabrik-pabrik itu bebas membuang limbah untuk air yang kita minum gitu loh jelalannya. Maka perlu teman-teman untuk beraksi. Ini juga di Bapak Suramadu itu ikan hiu juga kita bongkar lambungnya mengandung plastik, Pak. Milo, Soklin itu. Jadi perilaku kita membuang sampah ke sungai itu yang soro itu ikan-ikan ini. Ya ini saya berharap sih teman-teman Untak ini sebelum lulus harus ada demo lah, punya foto demo lah, demo di DPRD kayak di wali kota untuk karena kalau nggak demo itu kayak ada mayam gitu loh. Jadi ini seafood kita. Jadi saya berharap sekali setelah ini ada demo-demo lah di Surabaya itu meramaikan agar pemerintah itu ada regulasi untuk mengurangi penggunaan plastik. Kalau enggak ya seperti ini, pantai kita akan penuh dengan plastik. Dan efeknya itu ini 30% penelitian di UB itu ikan-ikan di hilir di Kalimas itu bencong. Jadi harusnya ikan itu kan jantan betina. Ini enggak, ini 30% ikannya itu wandu atau intersex. Satu tubuh ada 2 kelamin gitu. Ini yang harus dilakukan. Ini terus. Ini yang kita lakukan Pak di Ekoton kita melakukan ekspedisi siar lah, siar untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia, keliling Indonesia. Terus kita ya berkampanye lah tentang pentingnya menjaga sungai, mendorong lainnya komunitas untuk peduli. Kalau di sungai itu nggak ada eksistensi komunitas atau di Surabaya itu nggak ada kelompok-kelompok lingkungan, orang akan sembrono merusak lingkungan itu. Tapi kalau ada entitas atau komunitas Untak yang cinta lingkungan, orang kata, ojo gua sama sembarangan, ojo apa ya istilahnya gua limbah nang kali sembarangan orang ada Untak pecinta lingkungan yang dia akan nanti bersuara untuk apa ya bilang sungainya kotor gitu. Ini juga salah satu apa yang kita lakukan dengan kampanye gitu ya. Ini sebenarnya survei Pak, survei anak Surabaya itu mahasiswanya itu satu hari itu menghabiskan 4 sampai 5 bol untuk minum Pak ya. Ini lorong yang tingginya 3 meter, panjangnya 13 meter. Satu anak di Surabaya itu menghasilkan sampah sebanyak ini. Kalau kita nggak mengurangi ya akhirnya ke laut ini. Maka perlu kita lah mengurangi penggunaan botol dengan mengganti dengan apa? eh tumbler lah. Ini medsos itu penting. Ini juga kita lagi punya petisi untuk mengajak masyarakat untuk membebaskan sungai dari plastik. Dan memang kita tidak bisa, Pak, hanya bersih-bersih pantai, ngersih sungai, terus. Tapi harus ditutup kerannya, sumbernya itu. Jadi bersih-bersih pantai itu kayak membersihin apa ya, bersihin lantai yang banjiran. Tapi yang kalau kerannya nggak ditutup, kita ini sebagai konsumen nggak berhenti pakai styrofoam, pakai sasetan, botol aqua mineral, sedotan, maka terus popok, pembalut wanita, banyak kan perempuan kita kan setiap minggu, setiap bulan 6 kan itu dibuang ke sungai. Maka harus dihentikan, dikurangi penggunaan pembalut, popok plastik itu biar tidak banjir. Saya rasa itu pidato saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Prigi. Banyak sekali yang harusnya bisa kita bahas diskusi pada siang hari ini. Ini sudah beberapa pertanyaan masuk begitu, tapi tahan dulu teman-teman. Pak Prigi juga mohon waktunya. Kita akan mendengarkan materi yang kedua dari Pak Ricardus. Beliau adalah salah satu dosen agroindustri Untak Surabaya, begitu, dan juga pemerhati
lingkungan, banyak buku-buku beliau terkait patriotisme lingkungan yang dia tulis. Baru-baru ini ada 3 buku yang sudah beliau terbitkan oleh Pak Rikardus terkait patriotisme lingkungan khususnya di Surabaya. Selamat siang Pak Rikardus. Suaranya tidak keluar, Pak Rik. Oke, sebentar. Masih menunggu Pak Rikardus untuk mempersiapkan audionya. Sambil menunggu Pak Rikardus untuk mempersiapkan materinya, teman-teman sekalian, untuk Bapak Ibu dosen yang saya hormati, monggo dipersiapkan pertanyaannya, bisa lewat kolom chat, bisa raise hand, tangan, fitur emoticon tangan di Zoom, begitu ya. Nanti ditujukan kepada Pak Prigi atau Pak Rikardus, begitu Bapak Ibu. Mungkin Sambil menunggu apa namanya Pak Rikardus lagi, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pak Prigi terkait bagaimana tantangan dulu Pak Rik. atau kondisi lingkungan pada kita hari ini, begitu. Namun sekarang Pak Rikardus akan memberikan gambaran begitu ya, apa sih yang bisa kita lakukan terkait kondisi lingkungan kita sekarang, di mana ini semua sudah apa yang disebutkan oleh Pak Prigi tadi, wis sangat eh, sangat parah begitu tingkat kesadarannya. Selamat Selamat sore, sore. Mas Ian. Dengar suara saya? Dengar Pak Ari, jelas. Ya, monggo. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam Damai Sejahtera untuk kita semuanya, para pimpinan dan staf MKU, para dosen MKU, dan seluruh mahasiswa peserta mata kuliah umum, juga Pak Prigi Arisandi secara narasumber. Eh, sudah banyak materi yang disampaikan oleh Pak Diki tadi yang berhubungan dengan kondisi lingkungan hidup real saat ini ya. Jadi diharapkan menjadi bahan pemikiran untuk para mahasiswa. Maka di sini saya ingin sedikit menambahkan tentang membangun kesadaran lingkungan pada generasi muda, sebuah materi yang saya diminta oleh MKU.
Oke, saya mulai dari eh, ya ini berhubungan tadi ya sama dengan Pak Riki bahwa kita itu menjadi aktivis itu paling tidak harus punya pengetahuan ya paling tidak yang menjadi senjata bagi kita. Nah, salah satu pengetahuan yang penting bagi kita kalau kita akan belajar tentang lingkungan hidup adalah ilmu yang disebut dengan ekologi. Ilmu ini termasuk bisa dianggap ilmu yang baru ya karena lahir setelah revolusi industri 1.0 ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari materi ilmu ekologi ini? Yang pertama bahwa ternyata revolusi industri itu sangat berpengaruh terhadap manusia, baik itu positif maupun negatif. Nah, yang ditakutkan adalah ternyata makin lama yang disebut dengan industri itu masalah lingkungannya menjadi semakin bertambah. Polusi udara akibat industri dan kendaraan bermotor, masalah sosial, peningkatan urbanisasi dan sebagainya. Yang kedua, yang kita lihat bahwa ekologi itu sebenarnya khusus ya, jadi bagian dari ilmu biologi yang khusus pelajari interaksi antara makhluk hidup atau antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Sama lah dengan ini ya, saya beri gambaran tentang ikan ini ya. Ikan yang ada di laut, ini ikan laut, kita tahu bahwa ikan laut tidak mungkin hidup di air tawar. Begitu juga sebaliknya, ikan air tawar nggak bisa hidup di air laut. Nah, kita juga demikian. Apakah kita suatu saat nanti bisa kalau kondisi atmosfer kita berubah? Selama ini kita hidup pada atmosfer dengan oksigen sebanyak 21%. Kalau ada perubahan lingkungan hidup sehingga atmosfer berubah menjadi eh, penur- terjadi penurunan oksigen di bawah 21, misalkan menjadi 19, 18, apakah kita masih bisa hidup? Atau mungkin bukan oksigen tapi CO2. CO2 selama ini yang ada di atmosfer itu kurang dari 1%. Nanti kalau menjadi 5%, kira-kira apakah kita bisa hidup dengan baik di atmosfer kita? Nah, itu yang kita pelajari di ekologi. Ini menjadi pengetahuan bagi Anda, sehingga Anda punya senjata untuk itu tadi ya, kalau menjadi aktivis, menjadi seorang pahlawan atau patriot lingkungan, itu punya ilmu seperti itu. Terus yang ketiga adalah bahwa kita itu punya kemampuan untuk beradaptasi. Dan beradaptasi itu penting karena perubahan lingkungan itu sebenarnya selalu terjadi setiap saat. Nah, apakah makhluk hidup termasuk manusia itu bisa beradaptasi? Ini beberapa contoh dari makhluk hidup yang mampu beradaptasi dan yang tidak ya. Jadi misalkan saya beri gambaran panda ya. Panda itu adalah hasil adaptasi dari beruang kutub sebenarnya ya. Dia adalah bisa dikatakan beruang kutub dengan panda itu punya nenek moyang yang sama ya. Tapi panda itu berubah lingkungannya ketika terjadi eh, pergeseran benua dari kutub bergeser ke daerah subtropis. Tapi dia mampu beradaptasi, dia dari karnivora menjadi herbivora. Ya. Contoh yang lain misalkan burung bango, itu juga demikian. Burung bango yang ketika lingkungannya itu kering, itu dia bisa hidup dengan baik, tapi ternyata berubah menjadi berawal. Nah, ternyata terjadi masalah bagi mereka burung yang kakinya pendek. Ya, burung yang kakinya pendek tidak bertahan, sedangkan yang panjang seperti burung bango bertahan. Terus yang ketiga ini contoh dari tanaman, misalkan di sini adalah kantong semar ya, atau nepenthes dalam bahasa asingnya itu sebenarnya dia adalah tanaman biasa dulunya, tapi karena perubahan lingkungan yaitu wilayah sekitarnya menjadi sangat lebat ya, jadi hutan belantara, sehingga dia tidak mampu akarnya mencapai tanah, maka dia berubah menjadi insektivora, ya, pemakan serangga. Ya. Yang sebelumnya adalah tanaman, dia bisa tanaman biasa menjadi tanaman pemakan serangga. Dan yang gagal, termasuk gagal beradaptasi, bisa Anda lihat adalah gambar dari
dinosaurus, dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga akhirnya dia punah. Kemudian kita di ekologi kita belajar juga tentang rantai dan jaring-jaring makanan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah ternyata bahwa yang namanya rantai makanan itu awalnya itu dari tumbuh-tumbuhan, dari tanaman yang sebagai produsen, kemudian ada yang namanya konsumen tingkat satu yang memakan produsen, ada konsumen tingkat dua yang memakan konsumen tingkat satu, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Seperti ini ada tumbuhan, tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan kadal, kadal dimakan burung hantu dimakan elang, dan seterusnya. Tapi mungkin yang ada di alam lebih rumit daripada rantai, tapi menjadi jaring-jaring. Apa yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa selama ini dengan kondisi lingkungan yang berubah itu ada satu dua spesies hewan itu yang punah. Nah, apa efeknya terhadap jaring makanan? Pasti ya. Udah kita lihat misalkan contohnya di sebelah kanan jaring makanan ini misalkan ya eh, tikus atau shrew ini punah misalkan ya. Apa yang terjadi ya? Jadi yang menjadi mangsanya itu mungkin akan bertambah berlipat ganda dan nanti akan mengganggu juga konsumen yang berikutnya dan berikutnya dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa kepunahan suatu makhluk hidup itu pasti mengganggu seluruhan dari lingkungan, dari ekosistem. Ya itu yang bisa kita pelajari dari ekologi. Kemudian yang ketiga yang mungkin memprihatinkan kita tentang piramida jumlah ini ya. Ini adalah piramida jumlah dari konsumen, produsen, konsumen, dan seterusnya bisa kita gambarkan sebagai piramida ya. Jadi produsen itu yang terbanyak jumlahnya, kemudian di atasnya adalah konsumen primer atau konsumen tingkat satu itu lebih sedikit ya. Konsumen tingkat dua atau konsumen sedikit sekunder lebih sedikit lagi, dan yang terakhir konsumen tersier atau konsumen puncak. Nah, coba kita perhatikan sekarang di bumi ini konsumen puncaknya apa? Pasti kan manusia kan ya, konsumen puncaknya. Kita yang menjadi konsumen puncak. Tapi apakah jumlahnya kita sedikit? Kan tidak. Ya, makanya itu ada banyak yang disebut sebagai eksploitasi lingkungan karena kita butuh untuk hidup ya. Nah, itu yang kita bisa pelajari dari ilmu ekologi, di mana dengan ilmu ini kita punya senjata karena ini adalah pengetahuan dasarnya ini ya kalau kita akan menjadi aktivis lingkungan. Masih banyak lagi yang bisa kita pelajari dari ekologi, tapi paling tidak 5 hal ini bisa menjadi pegangan kita untuk bagaimana kita mempelajari selanjutnya dari kondisi lingkungan saat ini. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Triki tadi, bahwa kita masalah mikroplastik sudah menjadi masalah yang krusial bagi manusia ya. Ini harus segera kita tanggulangi dengan baik, karena ini bisa membuat kita dalam kondisi yang berbahaya sebagai spesies yang hidup di bumi ini ya. Nah, kemudian kita juga belajar tentang kerusakan lingkungan pada ilmu ekologi. Paling tidak ada 9 kerusakan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan ini yang paling banyak disebabkan oleh manusia, walaupun kadang-kadang juga terjadi karena bencana alam. Ya. Tapi 9 hal ini adalah yang berhubungan dengan eh, yang disebabkan oleh aktivitas manusia, khususnya untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi yang pertama pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan, kemudian illegal logging, kerusakan hutan bakau, reklamasi laut, penggunaan bahan bakar fosil, ini yang menjadi concern dunia karena menimbulkan global warming, pencemaran udara, pencemaran tanah dan air, penipisan lapisan ozon, dan masalah pembuangan sampah. Coba kita belajar dari sebuah negara kecil yang ada di Pasifik yang namanya Nauru. Nauru pada tahun 80-an atau 70 80-an itu pernah menjadi negara kaya. Pendapatan per kapitanya itu sampai $25.000, sama dengan
Monte Carlo atau Monaco yang ada di Eropa ya. Nah, kalau Monaco itu karena dia adalah tempat wisata yang terkenal, juga mungkin tempat perjudian juga ya. Sedangkan Nauru itu menjadi kaya karena eksploitasi tambang fosfat. Namun tahun 2000-an sumber alam ini habis ya karena terus digali sampai habis sehingga bisa Anda perhatikan di sini Nauru ini hanya sebuah negara pulau yang kecil ya. Mungkin lebih besar Surabaya daripada negara ini, tapi dia adalah negara yang mandiri yang berdaulat, tapi karena kondisi kerusakan parah lingkungannya, maka Nauru ini sampai sekarang sudah sulit untuk dihuni ya. Karena daya dukungnya sudah sangat kecil ya. Nah, ini jangan sampai terjadi di Indonesia karena kondisi seperti itu ada kemungkinan akan terjadi di Indonesia seperti tambang Freeport di Papua ini ya. Karena sama-sama tadi di Nauru yang ngambil fosfat itu ya Freeport juga ini dari Amerika ya. Nah, tambang Freeport di Papua ini bisa Anda lihat ini dia membuat kayak lembah ya, padahal dulunya adalah gunung. Dia mengambil tembaganya ya, tapi siapa tahu dia juga ngambil yang lain, kan kadang tidak bisa dikontrol. Kemudian illegal logging, ini di Jawa juga ada penggunaan hutan, walaupun mungkin mereka punya izin untuk menebang pohon, tapi ya mungkin tidak sesuai dengan peruntukan atau mungkin kapasitas jumlah yang boleh ditebang dan sebagainya. Kemudian perusakan hutan bakau untuk tambak. Ini ada banyak di Pantura ya. Setahu saya dulu di Jawa Tengah itu sangat masif ketika tahun 80-90 itu udang windu merajai pasar dunia ya. Maka banyak petani petambak itu membabat hutan bakau untuk dijadikan tambak. Nah, ini kita harapkan jangan sampai terjadi di Surabaya. Kita punya hutan mangrove yang cukup lebat dan menjadi tempat wisata. Kita jaga itu karena ada kemungkinan suatu saat juga akan dihabiskan untuk tujuan pembangunan ya. Kemudian reklamasi laut itu banyak terjadi juga di Indonesia yang andalnya itu kurang memadai sehingga kemungkinan untuk merusak lingkungan sangat berat. Nah, ini yang berhubungan dengan global warming, yaitu penggunaan bahan bakar fosil yang menimbulkan apa yang disebut dengan greenhouse effect. Saya punya grafik itu ya tentang suhu bumi mulai dari tahun 1000 sampai tahun 2000. Ternyata mulai tahun 1900 suhu bumi nggak pernah turun. Ya, kalau sebelumnya naik turun naik turun naik turun, setelah tahun 1900 terus naik. Ya, ini efek dari pencemaran lingkungan karena bahan bakar fosil terutama ya. Sehingga CO2 di atmosfer makin menumpuk. Kemudian pencemaran udara ini memprihatinkan bagi Indonesia karena kalau di negara industri itu pencemaran udara itu karena industrinya ya. Tapi kalau di Indonesia ternyata yang paling banyak karena kendaraan bermotor. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian pencemaran air dan tanah ini berasal dari limbah domestik ya, limbah rumah tangga, limbah industri, dan juga dari sampah. Nah, penggunaan aerosol ini zat-zat seperti freon pada AC ya, atau dari lemari es dan sebagainya. Ternyata aerosol ini yang terutama jenis CFC ya, fluorofluorokarbon itu bisa merusak lapisan ozon yang ada 50 km di atas permukaan laut ya. Nah, ini gambar tahun 2006 difoto oleh NASA. Ternyata eh, lubang ozon itu ada di Kutub Selatan. Jadi Anda lihat di situ ada benua Antartika, itu ternyata
ukuran dari lubang ozon itu sudah lebih besar daripada benua Antartika. Namun saya juga punya foto tahun 2013 dipoto lagi itu dan tahun 2020-an itu dipoto lagi. Untungnya ini eh, lubang ozon ini sudah mulai berkurang ya. Kita harapkan seperti itu karena CFC itu sudah dilarang sekarang. Jadi bahan-bahan yang merusak ozon, yang O3 itu ya, itu makin dilarang. Kemudian pembuangan sampah ini sangat menjadi masalah bagi kota-kota besar, terutama di Indonesia itu masih bentuk open pit seperti ini, di mana sangat merusak lingkungan. Belum ada cara yang lain selain open pit yang dikatakan ekonomis ya istilahnya ya untuk bangsa Indonesia. Oke, ini saya lanjutkan bahwa untuk menjadi seorang penggiat lingkungan, kita bisa mulai dari diri kita sendiri, paling tidak menerapkan 3R, yaitu reuse, reduce, recycle. Kita hemat, terutama yang reduce ya, menghemat apapun, terutama barang-barang yang menggunakan plastik, ya, menghemat BBM, menghemat kertas, kemudian kalau bisa memilah sampah. Jadi perlu kita ketahui bahwa di Surabaya itu ada PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah, walaupun mungkin belum optimal, tetapi itu sangat penting bahwa sampah yang dari rumah tangga itu sebaiknya memang harus dipilah ya. Paling tidak antara organik dengan anorganik. Karena sumber listrik itu dari sampah organik ya, bukan yang anorganik. Jadi kalau sampah organik benar-benar terpisah dari yang anorganik, itu sangat baik untuk menjadi bahan baku untuk listrik. Nah, kita juga bisa melakukan seperti yang lain, misalkan menghemat penggunaan air listrik, semudah yang lain. Kemudian kita juga kenal istilah eco drive, ya. Eco driving terutama adalah apa? Sederhana aja. Kita naik kemana-mana itu paling tidak ya naik mobil atau motor itu tekanan udaranya, tekanan angin bannya itu sesuai dengan spesifikasi. Misalkan kalau motor itu mungkin sampai 30 ya PSI, mobil-mobil kecil sampai 50, 40 ya. Kalau truk itu sampai 200 itu harus seperti itu karena kalau ban kita kempes ya, kurang anginnya itu pasti boros BBM. Itu minimal ya, eco drive seperti itu. Kemudian kita juga seperti yang sampaikan Pak Brigi tadi, kita upayakan untuk menghindari penggunaan plastik. Jadi Surabaya sudah sangat bagus, itu eh, penggunaan tas kresek di supermarket, di minimarket sudah dilarang, tapi ternyata kota saya malah belum ya. Di Malang itu masih bisa ada penggunaan kresek di minimarket masih banyak. Nah ini patriot-patriot yang bisa kita lakukan ke Anda sebagai penggiat lingkungan, misalkan untuk membela najis sungai ya. Surabaya itu kita tahu bahwa kita itu adalah konsumen dari Kali Berantas ya. Jadi kalau Kali Berantas itu tercemar, ya pasti kita juga mengalami dampak negatifnya ya, warga Surabaya. Karena PDAM kita itu sumber utamanya adalah dari Kali Berantas ya, dari Kali Mas. Mungkin ada yang dari Umbulan, tapi mungkin jumlahnya sudah sedikit karena Sidoarjo juga butuh lebih banyak. Kemudian juga untuk kelestarian hutan kita juga bisa demo kalau yang berhubungan dengan makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang boleh membabat hutan dan sebagainya ya. Terutama ini mungkin bukan di Pulau Jawa, tapi di luar Jawa. Kemudian Patriot Peduli Bencana ada dua, yaitu yang kalau sebelum bencana terjadi itu disebut dengan Patriot untuk mitigasi bencana, atau ketika bencana terjadi itu adalah relawan kebencanaan gitu bisa bekerja di situ ya.
Nah, ini menurut saya kalau berhubungan dengan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran lingkungan, ini memang lebih baik kalau pendidikan lingkungan di sekolah itu terintegrasi dalam kurikulum. Saya kira ini masih belum karena mungkin kayak Adiwiyata itu masih belum terintegrasi ya. Kemudian mengikuti workshop dan seminar yang berhubungan dengan hidup. Kemudian kalau kegiatan praktis kita bisa menjadi peserta atau program-program penanaman pohon, bersih-bersih dan sebagainya. Kemudian karena Anda sudah concern atau eh, sangat apa sangat pandai dalam gadget, itu mungkin Anda menjadi penggiat media sosial, membuat konten yang berhubungan dengan lingkungan. Dan terakhir, eh, kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang concern dengan lingkungan dengan berkegiatan di alam, ya, seperti camping, hiking, dan sebagainya. Kemudian literasi lingkungan, ini saya berusaha di sini. Saya berupaya untuk membuat buku-buku yang berhubungan dengan lingkungan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ricardo telah menyampaikan paparannya terkait kepedulian kita eh, menjaga lingkungan. Eh, Selanjutnya di sesi ini, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang lain, barangkali eh, ada unek-unek dan banyak sekali pertanyaan atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Priki dan Pak Ricardus terkait masalah patriotisme lingkungan. Silakan, monggo Bapak Ibu. Ada satu pertanyaan dari mahasiswa, kita bacakan. Izin bertanya untuk Pak Priki. Terkait penyampaian tentang daur ulang sampah itu bukan suatu langkah yang bagus atau bisa dibanggakan. Lalu adakah solusi lain selain penggunaan daur ulang? Karena kan kita tahu sekarang masih banyak penggunaan botol minuman eh, atau minuman kemasan dan tak dapat dipungkiri bahwa konsumsi minuman kemasan bisa dibilang sulit untuk dihentikan. Dan terkecuali demo sebagai salah satu cara untuk mencegah penggunaan bahan plastik. Nah, ini menarik ini pertanyaannya sangat kritis terkait Kemudian pertanyaan yang kedua sambil menunggu Pak Priki kembali begitu ya. Terkait pengelolaan lingkungan yang hijau, bebas dari polusi dan sampah begitu ini maksudnya. Selama ini penggunaan bahan bakar fosil yang selama ini berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Pertanyaan saya bagaimana dengan penemuan Bobby Boss yang diklaim kok pemerintah terkesan lambat merespon penemuan anak bangsa ini? Mohon penjelasannya dari penyaji. Terima kasih. Dan ini dari Pak Ricardus begitu ya. Terkait masalah lingkungan secara eh, general begitu. Bagaimana apa namanya penemuan Bobby Boss yang diklaim pemerintah kok terkesan lambat merespon penemuan anak bangsa ini. Padahal ini kan menjadi solusi atau alternatif begitu ya dalam pengelolaan lingkungan yang hijau dan bebas dari polusi gitu. Nah, monggo ini mungkin dari pertanyaan pertama dulu, Pak Prigi. Jadi ada salah satu mahasiswa bertanya di kolom chat, begitu Pak Prigi. Nah, halo Pak Prigi. Ini ada salah satu mahasiswa yang bertanya di kolom chat, begitu Pak Iya, Mas. Prigi. Iya, Pak. Jadi eh, terkait penyampaian tentang daur ulang sampah yang bukan menjadi salah satu solusi katanya Pak Prigi tadi. Iya, iya, betul. Itu itu terus bagaimana kalau kita tahu sekarang bahwa penggunaan botol minum itu atau kemasan tak dapat dipungkiri lagi dan terkecuali mungkin salah satunya demo ya solusinya tapi mungkin ada mahasiswa ini kan yang didengar selama ini adalah daur ulang daur ulang daur ulang Iya, tetapi
Ya. Bagaimana Ja- itu kok tidak Jadi bisa masuk? ini jangan lupa pengolahan sampah itu kan memang ini kan kenapa sih kok ada problem sampah itu? Bantar Gebang penuh, Supi Turang penuh, apa? Banyak yang penuh kemudian tempat sampah itu. Kenapa? Karena ini over consumption gitu loh. Jadi kita ini terlalu banyak konsumsi yang nggak perlu-perlu gitu loh. Jadi kita terlalu banyak menyampah gitu. Artinya kita tuh banyak 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 menghasilkan sampah gitu. Maka di dalam konsep pengelolaan sampah itu ada 3R. Dikenalkan namanya 3R. Nah ini sering keliru, bahkan aparat pun keliru, pejabat itu keliru ngomongnya itu. 3 itu reduce, reuse, recycle. Dia harus diapalkan ya, harus dipahami. Reduce, reuse, recycle. Itu prinsipnya, prinsip teori ya, atau prinsip aplikasi pun itu. Jadi pertama, bukan recycle, tapi reduce dulu. Kurangi dulu gitu loh. Kurangi sampahmu gitu loh. Baru kemudian reuse, guna ulang. Jadi kalau ada wadah kongguan dibuat rengginang itu contoh guna ulang. Jadi menggunakan wadah nggak dibuang. Jadi kongguan itu dipakai untuk wadah rengginang, kerupuk itu adalah salah satu cara untuk agar sampah itu tidak semakin banyak gitu loh. Terus thrifting itu kan baju-baju bekas itu kan daripada kita pakai apa beli baru maka itu salah satu bentuk ya, bentuk kita untuk mengurangi sampah atau meredus. Reduce. Kalau kita kemudian sikatan pakai odol yang 1 senti kan itu panjangnya itu ya kurangi sak biji jagung aja gitu, mengurangi karena mengurangi juga kotoran, mengurangi sampah gitu. Jadi kalau ke pasar itu lombok seprapat, ibu kita ngasih gitu, lombok seprapat 1 kresek, kentang setengah kilo sak kresek, wortel sak kresek, bayangkan itu loh. Kenapa nggak bawa tas kain gitu loh? Kan diredus, dikurangi gitu loh. Jadi daur ulang itu adalah apa ya? Dari semua sampah, dari semua plastik yang diproduksi sejak tahun 1950 itu hanya 10% yang didaur ulang. Sisanya itu ada di alam, masih ada di alam. Makanya kan kemarin itu ada ketahuan di Riau itu buaya makan plastik, perutnya dibuka kan. Tadi itu saya lihat juga apa ikan hiu tutul di Suramadu makan plastik gitu. Plastik itu di mana-mana gitu. Karena kita perlakunya nggak wise gitu, nggak bijak gitu, dibuang sampahnya gitu. Jadi pertama ya kita sebagai mungkin tadi Pak Rikardus bilang ini kan top predator kan, rantai kita ini yang mengatur. Maka ya kalau yang mengatur ya harus bijak gitu loh. Ya jangan kemudian menyampah gitu loh. Ya harus dikurangi, jadi reduce, dikurangi sama baru kalau sudah direcycle gitu. Baru kalau sudah nggak bisa lagi ya direcycle. Maka yang pertama itu dikurangi sampah kita, produksi sampah kita tuh bisa dikurangi kok. Makanya kan di Bali ada perda pengurangan plastik sekali pakai dan juga di Bali itu nggak boleh Aqua itu produksi botol yang di bawah 1 liter. Nggak boleh yang 200 mili, nggak boleh itu mengurangi sampah gitu, mengurangi sampah. Jadi kalau sampai terbiasa ya itu harus dicek lagi. Sebenarnya juga kan tadi kasihan kita sih, kita ini kan menggunakan wadah plastik itu juga nanti efeknya ke kita, kesehatan kita gitu. Jadi kalau sampai pakai apa ya makan lontong atau makan mie bakso wadah plastik panas, kenapa nggak bawa rantang kan gitu. Jadi itu sih cara-cara yang bisa dikurangi. Jadi tadi botol aqua, lo botol aqua itu meracuni tubuh kalau sampai pakai harus dikurangi gitu loh. Dikurangi. Kita tuh kan nggak aqua itu kan nggak jual air, mineral itu kan jual plastik sebenarnya. Mbok dipikir itu kan kita itu nggak beli aqua. Kalau beli air itu murah, 1 botol itu sekitar 300 atau 200 rupiah 1 gelas atau 1 botol yang 1,5 liter itu. Ya kita belinya 6.000, 5.000 itu kan kita tuh kan nggak nggak pinter juga gitu loh. Beli plastik terus dibuang. Jadi itu tidak ekonomis, tidak ekologis dan tidak apa aman bagi kesehatan gitu. Jadi ya kita yang keliru sih menurut saya kalau kita daur ulang terus plastik terus itu. Makanya kita harus berpikir ulang tadi. Jadi patriot itu jadi agak sedikit aneh lah dari kebiasaan orang sekarang gitu. Itu Pak Prayogo. Ya, ya, Pak Pergi, terima kasih. Ini banyak banget pertanyaannya, tapi ingin saya rangkum lagi. Cara ini hampir samaan. Yang pertama, masih ada di mahasiswa di kolom chat ini yang masih belum apa mendapatkan dampak signifikan secara kesehatan dalam penggunaan sampah plastik gitu.
Nah, dampak kesehatannya kan orang itu, nah ini sering kali juga saya mendapat pertanyaan ini Pak Prigi, ketika saya menyampaikan dalam mata kuliah saya begitu ya di komunikasi pembangunan, salah satunya dari teman-teman Ekoton saya sampaikan, sering kali bertanya, lah mikroplastik gak ada apa sih Pak? Yo gak kanker, yo gak. Mereka seakan menganggap remeh itu karena tidak menjadi penyakit yang langsung begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan serupa seperti itu. Nah, yang kedua, pertanyaannya ini terkait ini. Jadi misalnya ada case di Surabaya yang sudah mengurangi sampah plastik, tetapi produsen-produsen makanan dan minuman itu menggantinya dengan botol kaca, yang itu kemudian menjadi limbah baru. Nah, pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang kedua. Jadi bagaimana langkah efektif kita sebagai generasi muda itu secara konsisten mampu mempertahankan kebiasaan menjaga lingkungan ini, atau bahkan sampai dalam tingkat yang lebih jauh ikut andil begitu ya, berkampanye dan seterusnya. Gitu, Pak Vicky. Kalau untuk kesehatan itu ya pilihan sih. Pilihan kita sih itu sama kayak orang rokok kan, sama itu pilihan. Orang kan udah banyak informasi ini bahaya, tapi orang tetap aja menggunakan atau merokok ya. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan orang gitu. Jadi sama. Jadi penelitian kemarin di dokter FK itu yaitu menurun 36% menurunkan kognitif karena mikroplastik itu nempel di dalam jaringan otak kita gitu. Itu penyumbatan gitu loh. Jadi jadi 1 bulan itu kita tuh makan 3 kartu ATM atau 15 gram itu. Jadi mungkin kita harus banyak baca ya Mas. Jadi mungkin teman-teman di Untak harus banyak baca sih. Jadi harus ikro, ya harus baca. Jadi kan tadi bilang kan, jadi gerakan perubahan itu memang pertama niat dulu. Oke, pertama kita niat mengurangi plastik. Kedua memang harus ada literasi, pengetahuan, nambah pengetahuan itu. Nambah pengetahuan. Jadi kemudian kedua ya berjaringan, cari teman yang sejenis, bikin komunitas, terus ambil inisiatif untuk jadi leadership, terus baru bergerak untuk perubahan. Jadi memang harus kita tidak bisa, yang bisa bolak-balik hati itu kan pangeran kan sama kesadaran kita kan gitu loh. Jadi kesadaran itu kan dibentuk dari literasi kita. Selama kita nggak pernah membaca ya memang akan terus pengetahuan kita akan sampai di situ saja gitu. Dan makanya di forum ini saya tadi menyatakan di dalam PPT saya itu banyak jurnalnya itu dibaca. Dan itu tidak hanya satu tapi ratusan jurnal ya yang meneliti tentang bagaimana mikroplastik itu ada dalam tubuh kita di semua organ tubuh kita. Makanya terus besok itu juga kita lagi akan presentasi ya. Di dalam darah itu sudah mengandung plastik tadi. 50% jenis plastiknya adalah jenis PET ya. Di botol tadi itu. Kan nggak sekarang. Iya. Justru kita yang lebih tahu sekarang ini harus mitigasi ya. Berhati-hati gitu. Seharusnya menjadi langkah antisipasi buat kita yang sudah tahu sekarang gitu. Itu Mas. Ya. Untuk yang kedua tadi apa tadi Mas? Jadi untuk langkah konkretnya kita sebagai generasi muda, karena Ya dalam tadi lingkungan mengurangi kita sih. itu, Tadi tuh. Sebenarnya sudah ada reduce tadi 3R itu. Reduce, reuse, recycle itu. Jadi kurangi apa yang konsumsimu dipakai, dikurangi. Styrofoam, sedotan, kemudian gelas, kertas, tas kresek, popok, pembalut wanita itu dikurangi. Jadi pakai popok kain gitu loh. Loh kan nggak nyaman loh, justru nggak nyaman harus ganti. Daripada kemudian kalau popok plastik itu, bayangkan alat vitalita itu kontak dengan plastik. Jadi 55% popok dan pembalut itu adalah plastik. Itu kontak Mas, plastik itu. Dan plastik itu kan bahan kimia sebenarnya. Makanya temuan kami yang baru ini kan di dalam darah ibu-ibu itu kan mengandung banyak bahan-bahan plastik gitu. Jadi tidak apa-apa, itu pilihan kita untuk terus pakai plastik dan tidak memakai plastik. Resikonya ya kok nanti ya nggak apa-apa. Atau nyawa tidak masalah. Itu kan kita justru kita di forum ini kan berdiskusi untuk agar ya Kak, saya yang tahu ini ya sudah banyak membaca dan meneliti itu memberikan pengetahuan saya, pengetahuan saya untuk berbagi gitu loh, untuk teman-teman agar ya untuk tidak itu menggunakan plastik karena bahaya. Makanya kan ada rantang kan dulu pakai rantang ya bikin gerakan, pakai rantang, pakai gelas pakai ini pakai tumbler gini. Ya ini kan bisa dipakai berkali-kali gitu loh. Bisa pakai berkali-kali ya. Ini harus terus bikin geng sih Mas, bikin komunitas. Harus jadi gerakan gitu loh. Gerakan yang massal di Untak. Mungkin Untak jadi pionir gerakan pengurangan plastik sekali pakai. Banyak contoh kok kalau kita mau mencari gitu. Banyak contoh yang sudah mempraktekkan ini. Terutama Gen Z itu. Ya, terima kasih banyak Pak Priki. Nah, ini keresahan teman-teman yang ingin
berkontribusi secara langsung gitu ya ke apa namanya masalah lingkungan. Nah, mungkin terakhir pertanyaannya terkait spesifik masalah pemerintah. Bagaimana pemerintah ini kok seringkali abai gitu terhadap penemuan-penemuan anak bangsa yang bebas polusi begitu. Mungkin Pak Ricardus bisa menjawab dari pertanyaan Pak Wayan ini. Banyak sekali penemuan-penemuan di Indonesia ini yang sebenarnya dari anak bangsa ini yang eh, berkontribusi pada pengurangan polusi gitu loh, lingkungan hijau, tapi seringkali diabaikan. Monggo Pak Ri. Terima kasih ya. Eh, yang berhubungan tadi dengan apa Bobby Boss ya. Nah itu yang sejauh yang saya tahu, memang ini bahan bakunya dari bahan nabati ya. Akan tapi kan pemerintah juga harus mengamati, memperhatikan bahwa selama ini memang sudah dikembangkan ya bahan bakar nabati. Walaupun demikian itu sampai sekarang itu kemungkinan ekonomisnya itu masih sangat jauh gitu ya. Jadi artinya bahan bakar fosil itu masih jauh lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar nabati. Nah, kalau dia Bobby Boss ini bisa lebih murah dari bahan nabati yang sudah pernah dibuat oleh pemerintah ya. Nah, apakah benar bisa menjadi lebih murah? Itu masalahnya itu. Karena bahan nabati itu juga butuh banyak ya, butuh yang sangat banyak. Contoh gampangnya ini apa? Kita menggunakan bahan baku nabati itu dari kelapa sawit ya. Nah, ternyata perusahaan itu bingung. Karena apa? Karena harga minyak goreng itu mungkin lebih bagus masih dari bahan bakar ya. Maka masih dipertanyakan tentang masalah ekonomisnya. Nah, ini saya tidak tahu apakah benar bahwa pemerintah terlambat merespon atau sedang mengkaji ini benar nggak Bowi Bos itu nanti bisa eh, dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada Pertalite misalkan ya yang 10.000 sekarang itu. Ya itu eh, sejauh yang saya tahu seperti itu. Jadi dibandingkan dengan bahan bakar nabati yang sekarang ini, Bobby Boss itu masih dipertanyakan benar nggak murah ini, ya? Atau mungkin nanti masalahnya karena bahan nabatinya pas ada gitu ya, pas murah. Tapi nanti gimana kalau misalkan jumlahnya menjadi sedikit, menjadi langka dan sebagainya, itu jadi masalah. Ya, saya kira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Ricardus. Jadi itu jawaban terakhir dari Pak Ricardus menandakan sesi berakhirnya seminar kita pada hari ini, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Jadi banyak sekali insight yang kita dapatkan terkait masalah lingkungan hari ini, karena banyak sekali pertanyaan terkait bagaimana kontribusi kita yang ingin tertarik terhadap perjuangan lingkungan ini, mungkin nanti bisa apa namanya bisa bekerja sama dengan Ekoton begitu ya Pak Prigi barangkali, karena di Untak Surabaya itu ada mata kuliah Silakan. patriotisme Pak Prigi. Mata kuliah patriotisme itu 50% penilaiannya itu dari proyek sosial. Nah, mungkin nanti ke depannya eh, apa namanya kita bisa sharing, berdiskusi, bahkan bisa bekerja sama begitu ya. Eh, Ikut berkontribusi, berkolaborasi dengan Ekoton, Pak Prigi, yang seperti Pak Prigi harapkan tadi. Syukur-syukur Untak itu bisa menjadi garda terdepan dalam masalah recycle plastik yang tapi mungkin selama ini kan hanya prodi. Tapi karena MKU ini kan Bukan recycle, Pak. unitnya, Bukan recycle. Recycle itu terakhir. oh ya, Pengurangan plastik sekali pakai. pengurangan, iya, 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 benar sekali. Itu mohon maaf. Jadi pengurangan sampah plastik, kampanyenya itu digencarkan, begitu ya. Ikut demo, ikut berbagai macam aktivitas di Ekoton sana, barangkali begitu. Namun dalam kesempatan sesi kali ini kita harus berakhir. Terima kasih banyak Pak Prigi. Beberapa hal yang saya simpulkan bahwa untuk patriotisme lingkungan kita agar bisa kita lakukan secara bersama-sama, kita harus berdiskusi. Saya mengutip kata-kata Pak Prigi tadi, berdiskusi, berjejaring, kemudian bergerak. Bergerak bisa memanfaatkan semua lini media, kanal informasi, demo secara langsung, memprotes gubernur, riset dan seterusnya. Tetapi itu tidak mungkin dilakukan secara individu, tapi kita harus berjejaring. Sebelum berjejaring kita harus bisa memperkaya bahan bacaan kita dan seterusnya.
Begitu. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Prigi, Pak Rikardus, dan Bapak Ibu dosen yang hadir, serta seluruh mahasiswa mata kuliah umum Untak Surabaya pada sore hari ini. Semoga sehat selalu dan apa yang kita diskusikan mendapatkan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, Pak Prigi, Pak Rikardus. Ya, terima kasih bersama.